Pintar, cantik, dan multi-talent. Karirnya dimulai dari seorang model, sportcaster, hingga akhirnya merambah ke dunia film. Tidak hanya aktif dalam bidang seni, ia pun sering terlibat di berbagai kegiatan sosial. Dalam kesehariannya, ibu dari 3 anak ini selalu menomorsatukan keluarganya. Inilah Sri Wulandari Djoko Guritno. Mbak Sri, apa kabar? Kok ketawa sih? Baru sekarang gue pede pakai nama itu. Kenapa? Ya, dulu tuh jadi namaku sebenarnya tuh kan Sri Wulandari. Guritno. Iya. Sebenarnya ada Jokonya juga, gila nggak lo? Oh ya, berarti Sri nama ayah? Iya, Djoko Guritno. Jadi tapi di akte kelahiran nama di paspor sepanjang itu. Jadi Sri Wulandari Djoko Lorraine Guritno. Djoko Guritno. Sri Lorraine apa Inggris? Wulandari Lorraine Djoko Lorraine itu dari Lorraine, mama. yes. Djoko Guritno. Djoko Guritno. Wow. Nah, sekolah kan waktu itu kan nama mewah-mewah ya. Nama mewah. Iya kan? Nama teman-teman gue di Iya, sekolah iya, gue iya. mewah-mewah. Iya, Tiba-tiba gue dengan wujud Indo ini, Yes. Sri Iya. Wulandari. Ya, dipanggilnya sama guru apa? And dulu? every morning kan selalu ada panggil nama itu kan, apa namanya, absen. Ya. Sri Wulandari, aduh itu. Jadi tiap hari itu beban banget buat gue. Itu di London atau di sini? No, di sini. Di sini, oke. Kalau di London pakai Lorraine Guritno Pakai aja. Lorraine Guritno, Iya. nggak pakai Sri. Nggak. Sri, ya. Tapi- Sir. Along the way apa ya? Jadi I'm proud of my name, my given name dari parents aku. Baru sekarang kan, tadi Mbak Wulan bilang. 2 tahun belakangan ini. Kenapa? Kan kita kan dewasa gitu. Yeah. And then ya banyak concern aku juga about culture, tradisi kita dan lain sebagainya gitu. Yeah. Makanya kan aku ada gerakan yang Gelang Harapan itu. Yeah, I'm Selain yang buat cancer kan ada juga yang buat love itu. Yes. For the love of Indonesian art and culture Yes. gitu. Itu memang terjadi ada concern sendiri di diri aku. Terus aku menilik ke diri aku sendiri. Kenapa sih nama Sri itu benar-benar nama Iya. Jawa, benar-benar memang kebetulan kan aku tuh cucu pertama Iya. dari si keluarga Jawa ini. Cucu pertama dari anak pertama. Jadi biasanya tuh istilah di peeyang. Iya, di Peng itu apa? Diminta. Maksudnya karena cucu pertama dari anak pertama, yang kasih nama, yang kayak gitu-gitu. Oke. Ya memang, Jadi ada apa obligation lebih besar lah ya? iya gitu. Jadi untuk meneruskan tradisi. iya, ya mungkin kalau waktu masih remaja merasanya kan nggak keren kali ya. Nah sekarang we're proud wearing batik and ini Yes. segala Yeah, macam yeah, kan. yeah, yeah. Very proud karena kita udah tahu sejarahnya. Oke. So begitu aku udah tahu sejarah nama Sri Wulandari, and then going back to my roots Yeah. gitu, kebanggaan itu baru terjadi. Aku nggak tahu sejarahnya apa nama Sri Wulandari. Ya sejarah ya kayak setelah kita tahu perjuangan membuat batik, lagu Indonesia Raya. Oh, oke. Sejarah nama Indonesia. Iya, tapi kan kalau buat nama aku ya sejarah yang dikasih orang tua, and then menunjukkan kalau aku tuh orang Indonesia, Yes. tepatnya orang Jawa, Iya. mana mungkin orang Padang namanya Sri gitu. Betul. Kan. Hal-hal seperti itu gitu. Iya, iya. Berarti sekarang lebih prefer dipanggil Sri. Mbak Sri. Some of my friends actually call me Sri Oh, gitu. And it's okay gitu. Iya, iya. Walaupun gue yakin Ya. mereka selain itu emang ada mau ejekan manja ya, ejekan sayang. Nggak tahu ngejek Iya. karena to be honest kan kebanyakan yang namanya Sri itu siapa? Bagaimana Iya, gitu, iya. kayak gitu. Loh, Sri Mulyani bagus kan? Ibu Sri Mulyani. Iya makanya, Menteri terus Keuangan. ada Bu Sri Mulyani, Iya. kebetulan ada Sri Wulandari, Iya. tapi kebetulan juga suster aku yang udah kerja dari anak-anakku bayi sampai Iya. sekarang namanya Sri juga. Oke. And then, aduh nih kalau ngomongin ini panjang sih, jadi It's okay. anak aku tuh kan pernah sakit, Ya, yang mana? yang kecil. Oke, berarti Jeremiah. Iya, Jeremiah Alrik. Namanya dulunya dipanggilnya Jeremiah, sekarang Ya, Alrik aja. Alrik, oke. Karena ya kita percaya apa enggak, waktu itu orang tua kita dengan culture dan tradisi Jawanya dan Iya. kepercayaannya
apa tuh namanya dijual ya, mungkin keberatan nama yang kayak gitu-gitu. Iya, iya. Itu kepercayaan kan? Itu kepercayaan. Dan Mbak Wulan percaya itu? Susah juga ya bilang kalau kayak gitu percaya apa nggak. Lo percaya nggak? Enggak. Feng Shui? Percaya. Bukan percaya, What's the difference mempertimbangkan. between Feng Shui and Primbon? Because I'm a Chinese. Intinya sama kalau menurut Iya. aku sih sebenarnya Primbon dan Feng Shui dan apa ada lain-lain macam-macam Iya. itu sebenarnya intinya sama, cuman bahasanya atau apa ya keterangannya berbeda gitu. Oke. Kurang lebih, cuman ini Javanese version gitu. Iya. Jadi menurut Feng Shui ataupun Primbon, Iya. anakku tuh keberatan masa sih gitu. Keberatan Jadi nama. aku nanya pada yang ahli Primbon dan Feng Shui gitu. Iya. Dan ternyata iya katanya kalau Jeremiah Alric terus lahir di tahun itu dengan bapak ibu yang punya tanggal lahir begini. Iya. Jadi artinya itu Jeremiah Alric tanah plus tanah soak. Artinya begitulah pokoknya Oh, pendek gitu. cerita ya. Oh, ya? Jadi makanya dia kecil tuh sakit-sakitan terus, nephrotic syndrome lah, apalah gitu. Pengobatannya harus pakai steroid. Kita kan juga deg-degan pengobatan itu sendiri akan ada efek sampingnya. Nah dengan perjalanan itu juga kan aku kan ketemu ahli Feng Shui ya, Iya. Primbon dan yang iya, begitu-begitu. Terus dia bilang nama kamu itu yang given name itu ada memang udah pas buat kamu. Oke, berarti penuh pertimbangan kan Iya, namanya itu. karena itu juga. Sepanjang itu juga penuh pertimbangan. Iya. Berarti Jadi kalau- dibalik namanya, Jadi apa? nggak harus ganti nama Alric Jeremiah. Oh, jadi Alric Jeremiah. Iya, Panggilannya atau di dalam aktanya? Di semuanya sih. Kan kita harus we have to believe in the new Iya. name dan semuanya terus harus diangkat anak juga. Ya tetap tinggalnya sama aku diangkat anak yang secara ini aja ritual, tapi Itu- prakteknya enggak. Ini karena orang tua Iya. bilang begini ya kita kan ngikut aja. Percaya atau enggak? Enggak? Ya tapi begitu ganti nama anak ini kok along the way pelan-pelan sembuh, Bugar. sembuhnya totalnya. Aduh, insya Allah ya gitu. Iya. Tapi saya nggak nyangka loh Mbak Wulan ini, bisa nggak saya katakan itu superstitious, percaya hal yang, seperti itu. Bisa nggak? Boleh nggak saya bilang, oh Mbak Wulan ini percaya hal yang superstitious, hal seperti itu. Mungkin juga yang lain-lain. Sekarang kalau dibilang percaya nggak percaya, aku percaya nggak percaya. Dibilang nggak percaya juga Nggak karena percaya. Gimana? benar nggak sih? Maybe we need more proof atau mungkin along the way lagi tuh kayak akhirnya aku meyakini nama aku itu keren banget gitu. Iya. Setelah kan melalui proses kan, tapi mungkin karena aku dicekokin sama keluarga aku kalau lewatin tangga yang lagi itu nggak boleh lewatin bawah. Terus parfum harus diganti dengan uang, sapu tangan, yang kayak gitu-gitu. Itu kan orang Jawa kan gitu banget kan. Iya, benar. Mungkin karena di brought up, jadi memang bener banget kita tuh we're sponge gitu. Iya. Apa ya, lingkungan kita seperti apa, kita di brought up seperti apa gitu. Kemudian keluarga aku rada Jawa totok sih gitu. Hal Jadi paling totok apa yang menurut orang sekarang di zaman modern sekarang, gila, gue tuh kalau gue ketahuan gue berpikir seperti ini atau gue melakukan, gue tuh jadul banget ya, atau gue Jawa banget. enggak, gue sih nggak peduli apakah dibilang sekarang di umur segini setelah melalui banyak perjalanan, banyak a lot of journey, banyak cobaan juga, banyak kebahagiaan juga. Kayaknya kita udah nggak terlalu, maybe kamu juga ya kan nggak terlalu peduli apa kata orang yang semacam begitu yang, ya lo lebih percaya diri untuk menyuarakan apapun gitu. Oke. Dalam hal apapun, sekecil atau sebesar apapun. Oke. Nah memang kan aku dibesarkan sama eyang kan, papa mama kan cerai waktu aku umur 9 tahun. Terus kemudian kan adik-adik ya kayak pembagian anak, yang laki-laki ikut mama, yang perempuan ikut papa. Tapi karena aku cucu pertama dari anak pertama lagi, dan ya mungkin papaku juga comfortable, aku dibesarkan sama eyang dan merasa eyang lebih baik eyang yang besarin aku kali ya. Jadi akhirnya ya aku dibesarkan sama eyang aku, Dan Sri sekarang- Arimbi Joko Pitoyo, Iya. dengan si cucu Sri Wulandari ini. Ya kita tahu lah kalau eyang zaman dulu tuh bagaimana gitu. Iya. Jadi mungkin udah menempel di diri aku gitu. Tapi terus kemudian yang nggak masuk akal along the way juga nggak, ya misalnya terpatahkan oleh sebuah jawaban atau ya pas perjalanan aku merasa kayaknya ini deh hanya apa sih istilahnya, Kepercayaan.
Mitos? Ya hanya mitos-mitos aja gitu. Iya, tapi terbukti. Ya aku kan aku pekerja seni juga, sering di lokasi syuting. Mesti izin-izin. Jadi itu along the way juga kita dibuat percaya lagi gitu kan. Dibuat yakin lagi. Iya. Jadi percaya nggak percaya akhirnya. Berarti next step ya bagi Wulan Guritno untuk di film adalah sutradara. Masyarakat tuh melihatnya, oh Wulan Guritno sudah merasakan asam, manis, garam. Apa titik terendah dalam hidup? What is your lowest point in life? Kalau dulunya kan yang pas perceraian anak aku diambil. Yeah. Terus itu kayak aku kan ditelanjangin banget di muka bumi ini gitu.